Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah teori belajar humanistik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ananda Selviana Anjeli, NPM 19103020086 dari kelas konten 2. Pertama-tama kita akan membahas tentang konsep belajar menurut psikologi humanistik. Teori belajar humanistik bersifat lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Proses belajar ini harus dimulai dan ditunjukkan oleh kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Pandangan humanistik, belajar dapat dilakukan sendiri oleh siswa atau otodidak. Siswa diharapkan menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru atau orang lain. Tokoh-tokoh psikologi humanistik yang pertama ada Carl Rogers tentang prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang kedua ada Benjamin Bloom dan David Cartwright tentang taksonomi Bloom. Yang ketiga ada Kolb, belajar 4 tahap. Yang keempat ada Haney and Mumford tentang macam-macam siswa. Yang terakhir adalah Habermas tentang 3 macam tipe belajar. Prinsip-prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers. Rogers menyebut teorinya bersifat humanistik dan menolak pesimisme suram dan putus asa. Dalam psikoanalisis serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia itu seperti robot. Prinsip-prinsip belajar itu adalah yang pertama hasrat untuk belajar, yang kedua belajar yang berarti, yang ketiga belajar tanpa ancaman, yang keempat belajar atas inisiatif sendiri, dan yang terakhir adalah belajar dan perubahan. Kemudian pandangan Bloom dan Cartwright terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Cartwright adalah penganut aliran humanistik. Mereka lebih menekankan pada penguasaan individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar. Tujuan belajar yang dikemukakan disebut taksonomi Bloom, yang dirangkum dalam 3 kawasan. Kawasan atau ranah dari taksonomi Bloom itu adalah ranah kognitif, ranah efektif, dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Kemudian pandangan Kolb terhadap belajar. 4 tahapan belajar menurut Kolb tersebut adalah yang pertama pengalaman konkret, yang kedua pengamatan aktif dan reflektif, dan yang ketiga konseptualisasi, dan yang terakhir adalah eksperimentasi aktif. Haney dan Mumford mempunyai penggolongan siswa menjadi 4 macam tipe atau golongan, yaitu golongan reflektor, golongan teoristis, golongan aktivis, dan yang terakhir golongan pragmatis. Dan tokoh-tokoh psikologi yang terakhir adalah pandangan Habermas tentang belajar. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud itu adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial itu. Sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis atau technical learning, belajar praktis atau practical learning, dan belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Masing-masing tipe memiliki ciri-ciri tersendiri dan setiap tipe berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.